Suara Senja Podcast. Halo Sobat Senja, saya Rina dan rekan saya Alfi. Waktunya ngopi bareng bersama Suara Senja. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Siapa tuh Kak? Yaitu Kiran, pimpinan redaksi 2022-2023. Jadi Kiran, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiknya secara fisik atau mental? Atau ada baik-baik yang lain gitu? Baik semua. Oke, alhamdulillah. Menurut kamu apa sih arti jurnal, makna jurnal untuk kamu sendiri? Masing-masing orang beda-beda ya. Jadi menurut saya jurnal itu kalau bagi saya sendiri kayak tuntunan untuk menuntun saya ke tuntunan sih buat saya kayak saya lebih bisa berubah karena mungkin saya dulu kan saya beda ya kayak mementingkan apa sih itu kepentingan seperti waktu lalu tugas kan dulu saya nggak terlalu mementingkan itu tapi semenjak saya terjun ke jurnal saya mulai bisa mengerti gimana cara saya mengatur waktu, gimana cara saya mengerjakan itu semua. Jadi ya kalau bilang gimana arti jurnal itu berarti masih percaya. Karena dari jurnal itu kamu bisa berubah. Iya, dapat beasiswa juga ya. Iya, Betul. waktu dengan baik. Betul. Jadi pernah nggak sih kamu ini ngerasa capek waktu jadi pimpinan redaksi? Pernah sih, seharusnya selalu pernah sih. Nah, pimpinan redaksi pasti pernah. Boleh diceritakan? Iya. Gimana ini? Ceritakannya maksudnya? Capek dari jurnal itu Kayak keluh kesah atau ada apa mungkin yang saya nggak pernah menyampaikan keluh kesah saya di depan anggota. Saya menyampaikannya ke pimpinan redaksi yang lama, jadi tidak bisa di-spill, jadi lebih ke curhat, tidak bisa di-spill ya. lebih ke curhat sama pimpinan redaksinya yang lama ya. Kalau gitu cara mengontrol masalah, misalkan di jurnal nih pasti ada aja masalahnya kan, itu dari timnya sendiri ya. Cara kamu mengontrol masalah di dalam jurnal itu bagaimana sih? Kok bisa sampai bertahan? Saya nggak menunjukkan emosi saya ke anggota saya. Saya mungkin tegas, tapi saya tidak menunjukkan emosi saya. Saya menunjukkan emosi, semua orang itu menunjukkan emosi beda-beda. Kalau saya dengan cara nangis, tapi saya nggak nunjukin itu semua di depan anggota saya. Jadi belakang. Jadi cara kamu memperskan ya lebih ke manis. Jadi supaya nggak membebani anggota ya. Setelah menangis kan puas, jadi dapat pikiran-pikiran untuk menyelesaikan masalah. Iya saya paham saya kalau jadi kamu gak bakal kuat sih. Emosi saya bakal meledak-ledak. Sebenarnya ya seperti itu, manusia pasti seperti itu, tapi mau gimana lagi, saya harus bisa mengontrol daripada anggota saya yang sudah jadi kewajibannya gitu. Iya. Gimana nih perasaan kamu setelah lepas jabatan jadi Pimret? Agak lega, alhamdulillah, tapi ada beratnya. Semoga Pimret yang selanjutnya bisa meneruskan dan bisa mengontrol emosi dan masalah juga. Ya, gitu. Perasaan sedih gak sih? Sedih sih, sedih kayak udah gak ada tawa-tawa anak jurnal, udah gak bisa kumpul jurnal, ketawanya ya udah hilang semua, hilangnya seketika. Mau ngomong masalah jurnal nih, kan boleh gak kita ngusulin sedikit tentang pertemanan di waktu SMP? Boleh kan ya? Pertemanan SMP itu menurut kamu gimana sih? Secara kan ya pertemanan waktu SD sama SMP itu jelas beda jauh.
semenjak kamu di SMP ini tentunya pasti dapat teman. Iya. Lingkungannya kan pasti ada gak sih menurut kamu tuh pertemanan SMP itu gimana? Bedanya di SD sama SMP. Jadi caranya kamu beradaptasi atau dapat pertemanan dari relasi SD ke relasi SMP itu gimana? Itu Mbak bisa diceritakan sedikit mungkin? Iya. Menurut saya beda sih pertemanan SD sama SMP. Kalau menurut saya lebih asik SD. Iya, Karena masa-masa mungkin ya masa-masa kecil kita masih kecil belum ngerti. Iya. Masih Senang-senang. ya masih senang. Sekarang kalau udah masa SMP itu berat gitu. Ada juga kan masalah pertemanan itu pasti banyak. Jadi kalau menurut saya ya di SMP itu teman berarti tapi belum benar-benar berarti. Gimana tuh maksudnya? Berarti Belum berarti berarti ya? berarti banget. Menarik nih apa itu ya? Benar. Iya kan kadang ada yang bilang kayak bukan teman ya kalau lagi bersikap kayak gitu pastinya tentunya pasti merasa banget gak punya teman. Jadi masih di lingkungan saya masih pelan lingkungan saya nggak bisa tetap. Jadi makanya saya bilang teman tapi nggak benar-benar teman gitu. Pernah ada pengalaman yang gak menyenangkan gitu ya waktu di Iya, itu iya maksud saya itu. Baik, kalau gitu pernah gak sih kamu tuh merasa gak pengen punya teman waktu di SMP itu? Atau bahkan pengen gak sekolah karena teman-teman kamu itu? Kalau merasa nggak pengen punya teman itu enggak ya. Seharusnya semua anak pasti pengen punya teman. Cuman tergantung situasi kelas, situasi lingkungan terkadang, ya keadaan. Jadi kalau menurut saya pernah sih saya seperti itu. Pernah di mana itu. Pernah nggak pengen masuk sekolah karena mungkin di kelas memang ada masalah. Iya, selalu terpojokkan. Jadi ketika saya terpojokkan teman saya ada pun yang pergi. Jadi saya bilang mereka teman, tapi benar-benar teman. Jadi harapan kamu setelah SMP ini gimana pertemanannya? Harapannya untuk kedepannya nggak berharap apa-apa sih Berharap apa-apa. teman-teman saya. Iya, Semoga baik. semoga bisa lebih baik. Terus Pak kalau emang ketemu di sekolah jenjang selanjutnya kita bisa lebih mengenal arti teman yang sesungguhnya, bukan mereka teman tapi bukan teman. Mengenal benar-benar arti teman gitu. Iya. Kalau gitu ini ngomong-ngomong soal pertemanan, boleh gak kita itu bicara sedikit tentang asmara? Hubungan asmara kamu di kelas 9 ini nih. Kan SMP ini pasti ada lah ya hubungan percintaan, cinta monyet. Nah, Iya, bisa ceritakan sedikit gak tentang hubungan asmara kamu di kelas 9 atau di SMP ini? Masih permainan sih. Masih permainan kalau di SMP. Kalau di SMP masih permainan. Jadi ini ceritanya gimana ini? Bisa kamu ceritakan hubungan asmara? Sebentar, permainan. Kenapa kok bisa dapat ini permainan? Gimana ya? Iya. Masih permainan. Jadi belum nggak jelas. Hubungannya belum jelas gitu. Belum jelas. Ya. Nggak jelas dengan masalah. Pernah nih, berarti kok ngejalin hubungan asmara waktu SMP ini? Pernah. Dan kamu anggap itu cuma permainan? Ayo. Oke, Setengah apa ini? setengah permainan, setengah serius untuk gimana ya, pengalaman ya, serius pengalaman untuk kan setiap pengalaman pasti ada konflik, setiap perjalanan pasti ada konflik. Itu saya jadikan pengalaman, jadi selanjutnya nggak saya terulang lagi gitu. Ayo, ini ada sesuatu yang disembunyikan ini. Iya loh, kan Kelihatan nih. harus dikulik sampai habis Harus ini. dibulik ini. Sama dengan hubungan asmara ini ada pengalaman yang tidak mengenakan. Ada dong pastinya. Dan hal itu cara kamu kok bisa bertahan
atau bahkan ngadepin konflik itu? ngadepin konflik ya. Iya. Ya gitu, saya kalau lagi ada konflik saya nggak berani buat tunjukin ke umum. Saya selalu konfliknya saya puasin kamar. Iya. Ya, tahu ya maksudnya. Iya, Ya, itu. paham. Jadi nggak bisa saya tunjukin ke umum. Terkecuali cerita sendiri. Cerita sendiri. Jadi kamu Lebih senang mendem sendiri monolog. ya. Monolog. Iya, monolog di kaca. Ya, saya tahu pasti. Iya, pasti semua orang seperti itu. Kalau gitu di SMP ini ada nggak sih momen yang berharga buat kamu? Momen yang paling berkesan, Iya. ketemu apa gitu? Sebenarnya udah nggak terhitung sih momen yang berkesan itu ya, udah banyak banget. Menurut saya momen-momen yang bahagia di kelas itu udah termasuk momen yang berkesan banget. Jadi kayak udah nggak terhitung kalau berkesan di kelas itu banyak banget sih. Karena emang anak-anak kelas itu terkadang mereka menjadikan sebuah bahan pembulian itu sebagai bahan candaan. Iya. Tapi terkadang juga mereka bisa membuat itu semua hilang lalu menjadi bahagia. Jadi kayak momen di kelas itu banyak. Cuma dukanya lebih banyak. Bukannya lebih banyak pasti ya memang. Ya tapi momennya pasti ada, Setiap kelas pasti ada. Ngomong soal pembulian nih, tiba-tiba kok ada Aduh. kata-kata pembulian gitu. Mengarah ke sini ya, langsung Iya. ya. Pembulian. Menurut kamu pembulian itu seperti apa? Kayak misalnya, menurut kamu aja ya, orang yang suka ngata-ngatain, entah itu dari secara fisik atau apa, itu kan pembulian. Pembulian sih, kalau menurut saya pembulian banget, bahkan itu lebih dari pembulian. Terus tanggapannya gimana kalau ada kata-kata pembulian di kelas itu gimana? Udah banyak sebenarnya di setiap kelas banyak banget masalah. Jadi udah nggak terhitung ya, udah nggak terhitung. Jadi mereka itu, saya sendiri juga memikirkan apa yang ada di pikiran mereka sehingga mereka itu lantang banget mengatakan fisik seseorang. Mereka itu apa, mereka nggak sadar kalau memang yang dikatakan itu juga ciptaan Tuhan gitu loh. Emang aneh emang manusia, aneh banget manusia. Tuh, suasananya terbawa ya. Saudara, mungkin cukup itu saja yang bisa disampaikan, atau mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu atau di lain kesempatan ya. Oke. Pertanyaan terakhir itu adalah harapan kayak apa harapannya untuk selanjutnya setelah menjabat atau selesai jabatan dari pimpinan redaksi tahun 2022-2023. Harapan seperti tadi, harapan saya sudah lega, harapan untuk tim Red kedepannya semoga bisa mengontrol emosi, masalah, lalu bisa meningkatkan kerja di rumah. Meningkatkan relasi pertemanan juga. Ya, tentunya. Sudah kan, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya. Mungkin nanti ada, kalau lain waktu ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi kayaknya. Oke, siap. Baik, terima kasih Sobat Senja. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Kak Kiran selaku pimpinan redaksi ID5 periode 2022-2023. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Suara Senja.